Saudaraku sekalian rahimakumullah, mencintai orang-orang mukmin yang taat itu pahalanya sangat besar. Di kitab ini dijelasin beberapa riwayat. Saya sampaikan beberapa saja. Ringkesnya itu pertama mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Saat di hari akhir nggak ada naungan, kondisi panas luar biasa, tapi dia dapat naungan, nggak merasakan panas itu. Kemudian merasakan manisnya iman, sudah kita bahas ya. Kemudian mendapatkan mimbar dari cahaya di surga kelak, sehingga para nabi dan syuhada pun tertarik dengannya. Kemudian ini juga merupakan tali keimanan yang kuat, cinta karena Allah. Landasannya adalah akidah tadi. Landasannya akidah yakni cinta kepada Allah. Nah, satu persatu kita ulas. Pertama, Allah akan menaungi dia. Berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillih. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi di dalam naungan Allah Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Di padang mahsyar, di hari akhir, saat matahari didekatkan, ada orang yang keringatnya luar biasa sehingga dia berenang di dalam keringatnya itu, tapi tidak mati-mati. Coba Allah berikan naungan. Pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Siapa imam yang adil itu? Kita bisa lihat misalnya di dalam kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, tulisan Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi Al-Maliki. Kata beliau, al-imamul adil, imam yang adil itu adalah al-hakimul am, penguasa umum. Kalau di dalam Fathul Bari di bawah ini ya, yang dimaksud itu adalah sahibul wilayatil uzma, pemilik ya kekuasaan yang agung, yang besar, yakni khalifah, imamul adil, khalifah, al-hakimul am atau sahibul wilayatil uzma. Dan juga termasuk wayal tahiqu bihi kullu man waliya syai'an min umuril muslimin. Diikutkan juga dalam imamul adil ini, yang termasuk juga imamul adil itu adalah setiap orang yang dia memegang sesuatu urusan dari kaum muslimin. Dia bertanggung jawab mengurusi urusan kaum muslimin. Jadi bisa khalifah, bisa gubernur, bisa bupati. Ya, siapa saja yang dapat amanah untuk mengurusi urusan kaum muslimin, ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari. Terus adil itu bagaimana? Attabi'u li awamirillahi ta'ala, yang dia itu mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi bukan sekedar adil dalam artian pokoknya suka bagi-bagi uang sama rata dan sebagainya, enggak. Tapi ini mengikuti perintah Allah Ta'ala. Fayadha'u kulla syai'in maudhi'ih, maka dia meletakkan segala sesuatu maudhi'ah ya, pada tempatnya. Min ghairi ifratin ya, wala tafrito, tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa kekurangan. Tidak lebih, tidak kurang. Aturan Allah begini, yaitu diterapkan. Apa hukum-hukumnya, letakkan pada tempatnya. Seperti itu. Imamul adil insya Allah Allah jadikan satu di antara 7 golongan yang Allah berikan naungan kelak. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jal, pemuda yang dia tumbuh di dalam beribadah kepada Allah azza wa jal. Jadi kalau mulai muda ini sudah berjuang, berdakwah sebagaimana para sahabat itulah, itu disukai oleh Allah Ta'ala. Oh nanti saya tua aja kan. Kalau tua kan sudah dekat dengan ajal, lebih mudah. Ya enggak begitu. Mulai muda, karena kalau sudah tua itu kebiasaan akan sulit untuk diubah. Yang kedua, tenaga sudah enggak bisa seperti muda lagi. Yang ketiga, apa iya yakin bisa sampai tua? Bisa jadi mati duluan, enggak sampai tua.
Kemudian warajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, dan laki-laki yang hatinya itu bergantung dengan masjid, selalu terikat dengan masjid. Maksudnya apa? Aisyadidul hubbi laha, sangat senang dengan masjid. Wal mulazamati lil jama'ati fiha, dan mulazamah, senantiasa menetapi untuk jamaah di dalam masjid. Nah, ini juga amal yang bisa diharapkan nanti Allah berikan naungan. Insya Allah kalau diberikan naungan ini ya indikasi masuk surga nih, indikasi masuk surga. Nah, yang kita bahas di tema ini adalah warajulani tahabba fillah, dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah. Berarti ini gay, bukan? Ya, saling mencintai di sini ini ada fillah karena Allah. Sementara kalau gay, homoseks itu bukan karena Allah melarang itu. Jadi jangan difahami ini kan boleh mencintai sesama lelaki. Iya, cinta karena Allah, karena ketaatan tadi. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu maupun berpisah ya karena Allah itu. Kemudian ini, kalau ini kira-kira jangan diharap ini ya. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang lelaki yang dia dirayu oleh seorang wanita yang nasabnya bagus, kemudian cantik, kan? Cantik, ya, pintar, populer, ketua organisasi besar, dirayu oleh wanita yang begitu cantik, wanita bangsawan, wanita baik-baik, diajak untuk berbuat maksiat, berzina. Faqala inni akhafullaha. Kemudian lelaki ini katakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Setelah itu pergi dia, ya, bukan aku takut pada Allah tapi dilanjutkan, tidak begitu. Ini maksudnya ya takut kepada Allah kemudian menghindar dari perzinaan itu atau perselingkuhan. Ya. Ini luar biasa ini, tapi jangan sampai kita terjatuh pada situasi begini. Ya, bisa jadi tidak tahan. Ini walaupun sederhana, cuma ngomong aku takut pada Allah, tinggalkan pergi. Tapi apa iya ini bisa kita selamat? Apalagi di sini punya kedudukan, nasibnya bisa ketika menolak itu bisa seperti Nabi Yusuf, ya, di penjara atau difitnah macam-macam. Sebagaimana Nabiullah Yahya alaihissalam itu kan ketika di penjara kan dirayu ini oleh calonnya Herodes, dirayu. Nabi Yahya tetap tidak bergeming. Kemudian warajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang lelaki yang dia bersedekah dengan sebuah sedekah. Fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan itu, yakni sedekahnya tidak dimunculkan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya sangat dijaga supaya orang lain tidak tahu. Ini juga mendapatkan naungan dari Allah. Kemudian warajulun dzakarallaha khalian, seorang laki-laki yang dia mengingat Allah saat sendirian, sepi. Ini bukan berarti kalau di tengah orang tercela, enggak. Fafadat aynahu, kemudian bercucuran air matanya, nangis sendiri ketika tidak di depan orang banyak. Di depan orang banyak nangis bagus juga kalau memang karena Allah atau karena apa, rindu pada Nabi atau sedih bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kira-kira perasaannya gimana melihat umat seperti ini, nangis misalnya, ya itu bagus. Tapi lebih bagus lagi ketika yang sendiri ini. Di YouTube. Izin bertanya Ustadz, yang dimaksud bertemu dan berpisah karena Allah lebih rincinya seperti apa? Ya. Di dalam ta'liq Mustafa Dib Al-Bugha maksudnya adalah ijtama'at qulubuhuma, yakni hati mereka bersatu, berkumpul, wa ajsaduhuma, begitu juga fisik mereka, alal hubbi fillah, karena ya kecintaan kepada Allah.
Kemudian watafarraqa alaih maknanya berpisah itu. Itu maknanya adalah istamarra ala tilkal mahabbah. Dia selalu berada dalam kecintaan itu hatta farraqa bainahumal mautu, hingga kematian memisahkan mereka. Nah, itu maksudnya, bukan bertemu ya setelah dapat pinjaman kemudian pisah atau berpisah di dunia. Enggak, maksudnya berpisah di situ, berpisah saat kematian yang memisahkan mereka.